Ayo belajar aksara Kawi. Sahabat yang budiman, kita berjumpa lagi dalam suasana yang berbahagia. Kali ini kita akan membahas tentang kebiasaan orang-orang Nusantara di masa lalu, yang mana gara-gara kebiasaan orang-orang Nusantara di masa lalu, banyak bule dibuat tertarik hingga menjadi tajir melintir. Hal apakah yang membuat bule-bule itu dibuat tajir melintir? Begini sahabat. Berdasarkan banyak prasasti yang ditemukan di beberapa wilayah Indonesia, orang-orang Nusantara zaman dulu mempunyai kebiasaan mengabadikan suatu upacara peresmian sebuah bangunan, entah itu candi, bendungan, perkara sidang pengadilan, sengketa tanah, ataupun sebuah keputusan pengelolaan pelabuhan penyeberangan. Acara tersebut akan dicatatkan dan dibuatkan prasasti berbahan tembaga atau batu. Nah, di dalam isi dari prasasti tersebut, selalu dicatat hari, tanggal, bulan, dan tahunnya, bahkan dicatatkan jamnya juga. Ya, tidak salah lagi. Orang-orang Nusantara zaman dulu juga mengenal jam atau satuan waktu. Bisa dibilang prasasti ini juga semacam berita acara yang kita kenal di zaman modern saat ini. Satuan waktu yang digunakan adalah muhurta, di mana satu muhurta senilai 48 menit. Dalam sehari ada 30 muhurta, jadi dalam sehari itu akan berjalan selama 48 menit kali 30 sama dengan 1440 menit. Bagaimana dengan waktu modern saat ini? Selama ini kita mengenal satuan waktu yang lazim disebut jam. 1 jam setara dengan 60 menit. Sehari itu adalah 24 jam. Lalu berapa menitkah dalam sehari itu? 60 menit kali 24 sama dengan 1440 menit. Jadi 30 muhurta dan 24 jam itu nilainya sama, yaitu 1440 menit. Antara 30 muhurta dan 24 jam nilainya sama, yaitu 1440 menit. Muhurta pertama dimulai pada saat matahari terbit pada pukul 6 hingga 6.40. 8 menit dan berakhir pada pukul 6 dan dimulai lagi muhurta yang pertama keesokan harinya. Begitu seterusnya. Lalu apakah alat penunjuk waktu zaman itu, sebelum arloji, jam dinding, maupun jam digital ditemukan? Orang Nusantara menggunakan jam matahari sebagai alat penunjuk waktu yang disebut saat ini adalah jam bencet. Jam matahari memanfaatkan sinar matahari, dan apabila malam tiba digunakanlah astrolab. Astrolab adalah instrumen astronomi yang digunakan untuk menentukan posisi benda-benda langit. Pada zaman dahulu, astrolabe merupakan perkakas astronomi kuno yang paling sering digunakan untuk mengukur kedudukan benda langit dan fenomena langit. Alat ini dapat digunakan untuk menentukan waktu, posisi matahari, bintang, bulan, dan planet. Mereka membangun beberapa kapal yang jauh lebih besar dari kapal kita, yang mampu memuat 2000 ton, dengan 5 layar dan tiang sebanyak itu. Bagian bawah kapal dibangun dengan 3 papan untuk menahan kekuatan badai yang sering mereka hadapi. Namun beberapa kapal dibangun dalam kompartemen, sehingga jika satu bagian hancur, bagian lainnya tetap utuh untuk melanjutkan pelayaran. Kapal-kapal yang disebut jung yang berlayar di lautan ini membawa 4 tiang atau lebih. Beberapa di antaranya dapat dinaikkan atau diturunkan, dan memiliki 40 hingga 60 kabin untuk para pedagang dan hanya 1 kemudi. Mereka dapat berlayar tanpa kompas, karena mereka memiliki seorang astrolog yang berdiri di samping dan dengan astrolab di tangan memberi perintah kepada navigator. Lalu apa hubungannya orang Nusantara zaman dulu yang mengenal waktu membuat banyak bule menjadi tajir? Begini sahabat yang budiman, adalah 2 orang akademisi dari luar negeri, J.C. Iyit dan Lars Gislen.
menerbitkan sebuah buku yang mengulas tentang penanggalan masyarakat Nusantara zaman kuno. Buku ini diberi judul Early Javanese Inscription, A New Dating Method yang dipublikasikan pertama kali pada tahun 2000 oleh penerbit Brill yang berpusat di Berlin, Jerman. Buku ini dibanderol dengan harga 145 euro dan telah mengalami cetak ulang beberapa kali. Bila dirupiahkan pada saat video ini dibuat, harganya adalah Rp2.454.560, yang mana kurs 1 euro terhadap rupiah adalah 16.928. Studi ini meneliti prasasti Jawa awal, dengan memperhitungkan untuk pertama kalinya informasi astronomi terperinci yang secara rutin disajikan dalam teks-teks tersebut. Analisis komputer menggunakan program yang dikembangkan secara khusus untuk tujuan tersebut, memfasilitasi konfirmasi atau koreksi sebagian besar materi. Ini juga memungkinkan untuk pertama kalinya deskripsi interkalasi yang digunakan dalam versi kalender lunisolar tersebut. Penulis telah menggunakan program komputer kalender yang canggih, yang menyajikan semua data astronomi dan data sistem penanggalan India dan Indonesia asli. Dalam buku ini dikaji penanggalan secara berurutan dimulai dari tahun, bulan, minggu, hari, bahkan satuan waktu. Buku ini dijual secara luas dan tersebar di berbagai negara. Dijual di toko online terkenal di dunia seperti Amazon, Abibook dan lain-lain dengan harga jualnya yang bikin kita tidak habis pikir. Bagaimana mungkin buku yang hanya mengulas penanggalan saja, harganya bikin kita geleng-geleng kepala. Berkisar dari Rp2.400.000 hingga mencapai sekitar Rp5 juta. Buku ini juga tersedia di berbagai universitas dan perpustakaan top di berbagai negara. Sahabat yang budiman, di universitas dan perpustakaan mana saja buku yang mengulas penanggalan khas Nusantara zaman kuno ini tersedia?
Sahabat yang budiman, sekarang kita akan mencoba membaca salah satu prasasti beraksara dan berbahasa Jawa kuno atau Kawi, yang mengandung unsur penanggalan dan satuan waktu. Sekaligus kita akan mengenal aksara Kawi dan cara membacanya. Prasasti yang akan kita coba membacanya kali ini adalah Prasasti Pakiswetan, yang bertarikh 13 Maga 1188 Saka atau 8 Februari 1266 Masehi. Prasasti ini mempunyai guratan aksara yang indah dan terlihat cukup jelas. Dalam prasasti ini disebutkan Kertanagara masih dalam bimbingan ayahnya yaitu Batara Jaya Sri Wisnuwardana. Dengan demikian disimpulkan, ketika prasasti ini diterbitkan, Sri Kertanagara masih sebagai raja di Keraton Daha atau belum menjadi Maharaja Singasari, atau masih menjadi Yuwaraja.